Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga semuanya sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya malam ini bagian jadwal piket ngeronda di pondok ya. Jadi beginilah di pesantren di Labin Robah yang ada di asrama Tangerang. Jadi di sini kami bukan hanya sekedar mendidik para santri, kemudian memberi makannya, kemudian memberikan kitabnya, tapi juga menjaga mereka ya, siang dan malam, nyaris 24 jam lah. Di sini kita bergantian sama pengurus yang lainnya. Nah, sambil piket, sambil ngeronda, kita ngobrol yang ada manfaatnya buat kita semua ya. Apa yang kita akan obrolkan? Kita mau ngobrol masalah rizki ya, masalah rizki. Banyak di antara kita yang terlalu fokus memikirkan masalah rizki, sehingga waktunya benar-benar habis siang dan malam hanya untuk memikirkan mengejar masalah rizki, sehingga kadang-kadang sampai lelah, terlalu lelah, sampai stres, sampai lupa menunaikan ibadah atau kewajiban sebagai hamba, sebagai manusia ya. Mereka ada yang lupa sampai tidak sholat ya, tidak mau mempelajari agamanya karena saking sibuknya dalam mencari dunia. Islam tidak melarang mencari rezeki ya, atau menyebut rezeki, bekerja jadi apapun. Memang seharusnya kita untuk mencari nafkah ya, nafkah yang halal tentunya ya, baik dan halal. Dianjurkan, Islam tidak mengajarkan menjadi seorang pemalas. Silahkan mau jadi apapun profesinya, yang penting masih tidak melanggar dari syariat ya. Jadi apa yang dihalalkan silahkan bekerja jadi apapun. Yang penting jangan bekerja sesuatu pekerjaan yang tidak dihalalkan oleh syariat agama kita. Nah, namun yang jadi permasalahan, kadang manusia mencari rezeki itu menjadi tujuan utama hidup ya, menjadi tujuan utama hidup, sehingga lupa akan tujuan yang sesungguhnya kehidupan manusia ini apa gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita mencari maisah, mencari rizki dengan berbagai macam profesi kita, jika kita menyadari akan tujuan hidup kita yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka mencari rezekinya itu orientasinya itu ya bukan sekedar untuk dunia ya, tapi orientasinya adalah akhirat. Mencari rezeki supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada kita, sehingga kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala membawa bekal ya, berupa amal soleh, berupa amal ibadah. Jadi bukan tujuan utama dalam mencari rezekinya. Dan kalau kita menyadari juga bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu bersedih hati, apalagi sampai berputus asa ya. Karena rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini adalah apa namanya, wilayah eh, Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayah kita ya untuk memikirkan rizki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayatnya ya, kalau tidak salah dalam surat Hud di ayat 6. Mungkin teman-teman bisa dilihat di mushafnya ya, di Al-Qur'annya. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah dari makhluk yang bergerak, artinya yang bernyawa, fil ardi, di bumi, illa 'alallahi, melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Oh, jadi Allah yang sudah menjamin rizkinya setiap makhluk yang hidup di muka bumi. Jadi kalau sudah dijamin, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu stres memikirkan rezeki, karena Allah sudah menjaminnya ya. Kita hanya menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai makhluk yang sedang hidup di dunia ini. Kita bekerja ya sesuai profesinya masing-masing. Kita mencari nafkah karena itu memang kewajiban kita, tapi kita tidak bertawakal kepada pekerjaan kita. Jangan sampai ada mengatakan, saya kalau tidak kerja makan dari mana? Saya kalau tidak berjualan saya makan dari mana? Ini secara apa ya? Mungkin kita akan menilai ucapan ini benar gitu ya. Tapi kalau ditinjau dari kacamata akidah, ini ucapan yang salah ya. Ucapan yang cacat. Yang semestinya seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman, lalu ngaku bertauhid, ini tidak perlu diucapkan hal seperti itu. Kita bekerja saja ya. Karena rezeki memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pekerjaan ini hanya kewajiban kita sebagai makhluk hidup ya untuk mencari atau menjemput rezeki. Jadi kita jangan sampai bertawakal kepada pekerjaannya, karena tidak sedikit juga orang yang bekerja tapi justru dia tidak mendapatkan upah dari pekerjaan itu ya. Saya ada sedikit cerita. Dulu pernah ya di masa-masa sulit, saya benar-benar dalam keadaan terpuruk lah, tidak memiliki apapun. Dan saat itu saya ngontrak ya, di sebuah kontrakan kecil dengan membawa keluarga yang banyak ya, bahwa ibu, kemudian anak juga waktu itu sudah 5 ya, kemudian istri ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya untuk mencari ya penghasilan, mencari makan itu benar-benar saat itu susah ya. Karena semua usaha yang dirintis itu gagal. Qadarullah ya. Nah, waktu itu saya ingin hanya bisa makan pada saat itulah, tidak memikirkan besoknya sebagaimana. Saya hanya ingin hari itu saya bisa makan, anak-anak terutama tidak kelaparan. Akhirnya ada helm ya, ada helm 2, helm anak saya. Akhirnya saya tawarkan dijual di Facebook ya. Saya ada HP eh, model HP HP Cina kayak gitu ya, bukan Android tapi bisa Facebookan ya. Nah, saya jual tuh di Facebook. Dan alhamdulillah ada yang menawar satu helmnya itu 25.000. Jadi kalau dua itu 50.000. Nah, COD-an di Bantar Gebang ya, di Bantar Gebang Bekasi.
Akhirnya COD-an di sana, saya menuju ke sana, saya pakai motor, alhamdulillah ada motor dari, eee, mertua ya, masih bertahan, saya pakai, saya menuju ke Bantar Gebang. Pas sampai di tempat yang dimaksud, yang sudah dijanjikan ya, di masjid besar di Bantar Gebang, qadarullah HP mati, ya, baterainya. Akhirnya tidak bisa komunikasi sama orang yang mau beli. Ya Allah kan, gimana tuh, pas mau ngecas ke masjid, di masjid ada tulisan. Jadi hati-hati kalau ada orang minta tolong atau apa ya, harus diwaspadai. Akhirnya karena ada tulisan itu saya tidak jadi minta tolong ngecas di masjid ya, karena khawatir jadi malah curiga. Karena terpaksa saya balik lagi tuh. Pas baru beberapa puluh meter pergi dari masjid itu, bensin habis. Akhirnya saya terpaksa dorong motor ya. Sedangkan saat itu anak saya yang 2 itu ikut di motor, anak yang kecil. Sampai bilang dia, "Abi lapar, Abi lapar." Aduh ya Allah. Saat itu benar-benar hati ini teriris, benar-benar menangis lah. Menangis di batin ya. Walaupun tidak sampai keluar air mata, ditahan. Saya dorong motor. Sedangkan dari Bantar Gebang ke mana itu waktu itu, Rawa Ilat, Cileungsi ya. Itu sekitar 15 atau 14 kilo lah. Saya harus dorong motor. Nah, di jalan sekitar sudah 300 atau 400 meter saya dorong motor dengan penuh keringat. Ada seorang anak muda ya, padahal dari penampilannya itu ya inilah seperti anak pang gitu ya, bertato. Berhenti dia nanya, "Kenapa Mas, motornya?" Ya saya bilang, "Habisan bensin." Nah, dia tengok kanan kiri, dia tuh nunjukin ada, tempat penjualan bensin ya, yang di Jilikan-Jilikan itu ya. Katanya itu ada yang jual bensin. Terus saya bilang, "Saya tidak ada duitnya, tidak ada uangnya." Akhirnya dia bilang, "Tunggu sebentar." Beberapa menit dia datang lagi bawa 1 jerigen, bensin ya. Terus mereka itu menolong dan memberikan secara gratis. Soalnya waktu itu saya nggak kuat ya, sampai nahan, nggak kuat nahan nangis ya, sampai keluar benar-benar air mata ini. Saya terharu ya kepada mereka dengan penampilan seperti itu, tapi kebaikannya luar biasa ya. Singkat cerita, saya datang ke rumah. Istri sedang masak ya, dan istri bilang, "Mas, ini alhamdulillah dapat beras 1 karung dan ada minyak juga, minyak goreng, kemudian ya sembako-sembako yang lainnya." Masya Allah, saat itu benar-benar apa ya, hati ini bergetar. Anak tanya, "Dari mana ini?" ke istri. Katanya tadi ketemu sama orang di masjid saat pengajian. Kemudian istri menawarkan kompor yang ada di rumah mau dijual, dan akhirnya diberikan sembako itu. Bahkan beras juga 1 karung. Dan kompornya tidak diterima dibeli katanya, nggak apa-apa. Dari situ saya berpikir, jadi rezeki itu kadang datang dari arah yang tidak disangka. Kita boleh mungkin berusaha berikhtiar dengan maksimal, tapi kita tidak bergantung, tidak bertawakal kepada ikhtiarnya. Karena Allah bisa jadi memberikan rizkinya itu dari jalan yang lain. Nah, oleh karena itu pada teman-teman ya yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah rizki, merasa sulit, merasa susah, kita bersama-sama bersabar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini nasihat buat saya dan buat kita semuanya saja, bahwa setiap masalah di dunia itu ya, hakikatnya adalah sebuah permainan ya. Karena memang dunia ini permainan. Jadi kalau hari ini susah, insya Allah susah itu tidak akan lama ya.
besok atau lusa akan bahagia. Demikian pula ketika kita bahagia, maka kebahagiaan itu tidak akan abadi. Karena dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu, seorang muslim itu kan, seorang mukmin itu menakjubkan ya, kata Rasulullah, menakjubkan. Karena ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, berbagai macam kepahitan, keburukan, kesedihan, mereka bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan di sisi Allah. Dan ketika mendapatkan nikmat berupa kebahagiaan, kesenangan, ya, rezeki yang melimpah, dia pun bersyukur, dan syukur adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya tidak ada yang jelek di dunia ini, ya. Bagi seorang mukmin itu, karena bergantung kita menyikapinya. Kalau menyikapinya dengan tepat, maka semuanya akan jadi kebaikan bagi dia, dan orientasinya itu bukan dunia tapi akhirat, ya. Jadi orientasinya bukan dunia, kebaikan, tapi kebaikan akhirat, kebaikan yang abadi. Demikian teman-teman, semoga obrolan kita pada video kali ini bermanfaat untuk saya khususnya, dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.